risetnya cukup ekstensif ya, ekstensif dalam arti kata karena tadi kita ada di pandemi, sempat kan pas persiapan, pas nulis juga gitu. Kita punya source yang sangat berharga yaitu bukunya, gitu, dimana ubul-ubul, tentara ubul-ubul di situ cukup dibahas dengan cukup ekstensif gitu istilahnya, dan akhirnya kita juga ngelihat di perpustakaan gitu, menggali archive, tapi yang paling utama itu kalau aku risetku itu lebih bersifat lebih daripada detail-detail, maksudnya detail-detail ya juga sama gitu, dan dan gimana kita mencoba untuk menggali sebuah perspektif saya tentang masa itu gitu. Karena kalau untuk belajar sejarah, kita semua belajar sejarah gitu, dan saya nggak mau jadi guru sejarah di sini gitu. Tapi saya di sini ingin menceritakan soal perspektif saya tentang masa itu, tentang masa sekarang, tentang dunia ini gitu, tentang cinta, perjuangan dan pengkhianatan tadi gitu. Jadinya apa ya istilahnya ya, kita banyak ngobrol juga dengan sejarawan. Ada beberapa nama yang kebetulan, dan sebenarnya salah satu tidbitnya itu sih, maksudnya salah satu fun fact-nya tuh saya pernah ngobrol dengan satu sejarawan dan dia juga pernah tinggal di Jalan Jaksa, dan kita ngobrolin bukunya pada saat itu, dan dia bilang ya dan saya sebenarnya ngambil judul Perang Kota tuh dari dia, karena dia bilang pada saat itu Jakarta sedang dalam keadaan perang kota gitu. Dan saya punya konsep yang agak ngerepotin sih gitu, meskipun filmnya 4:3 dalam arti kata, filmnya kan kayak film zaman dulu tuh, nggak widescreen gitu, kita cuma 4:3, tapi saya mau kameranya terus bergerak gitu, dan jadinya mungkin kalau pernah ke Semarang kayak ini ngenalin enggak gitu, kayak kalau pernah ke Surabaya nih kayak ngenalin enggak, karena memang kita mengcombine real location gitu, lokasi beneran, dan juga maksudnya kita juga bikin set extension dengan visual effect gitu, jadinya cukup ekstensif pekerjaan post productionnya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, kita waktu itu udah syuting udah lumayan lama gitu, tapi memang emang proses pasca produksinya memang memakan waktu, biaya, dan kreativitas dan resources yang cukup banyak gitu, kurang lebih gitu. Kalau tadi judul Perang Kota barusan aku ceritain. Iya, betul. Judulnya pas sekali. Kayak belum ada 5 menit ya. Jadi nggak perlu diulang ya. Kalau soal syuting di mana, kita syuting di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Ambarawa. Keseruan saat syuting yang bisa di-spill dari keseruan saat syuting, saya syuting jujur agak stres karena pusing Mbak, bikin film periodik pusing. Banyak yang mesti dipikirin, tapi fun sih, maksudnya sangat excited. Ini pertama kalinya saya mungkin karena saya menulis skenario dan juga menyutradarai. Biasanya saya skenario kelar, terus udah saya buang tuh peran saya sebagai penulis skenario, terus saya jadi sutradara gitu. Tapi kali ini saya agak berbeda karena mungkin karena prosesnya yang panjang, jadinya saya sempet lah ada nambahin scene, ada ngerombak saat dialog lah berapa halaman tuh sekaligus gitu, dan tiba-tiba pemain-pemain ini dapat kejutan gitu deh, dapat skrip baru gitu kan, halaman baru gitu, apaan nih gitu istilahnya, terus lo kapan nulis ya Mol gitu, terus ya udah, jadi karena jujur ada banyak hal yang mungkin inspiratif ya, saya mungkin karena sudah bertambah umur juga, jadi mungkin jadi lebih mengobservasi gitu, dan melihat dan mencoba bereaksi gitu dengan inspirasi yang terjadi di sel gitu kurang lebih. Oke. Kalau dari saya sih setiap harinya tuh ada aja kejutan, surprise gitu, kayak surprise gitu. Yang kayak tadi Mbak Molly dikasih tahu gitu, ada pengembangan dari skrip gitu, karena Molly juga ngerespon gitu apa yang terjadi di set dan apa yang bisa dipergunakan. Tapi kami happy-nya di sini adalah saya pribadi, seluruh ensemble cast ini mempunyai energi yang sama dari sutradara juga. Jadi kita benar-benar kayak punya spirit yang sama. Yuk kita selesaikan film ini dengan baik. Jadi kita semangat gitu, kita happy gitu, walaupun di depan ada aja gitu kejutannya. Adegan-adegannya juga bisa dibilang bukan adegan yang mudah ya, banyak sekali yang shot-shotnya itu lumayan panjang dan eksekusinya itu juga lumayan sulit, tapi kita happy. Yes, itu dia. Gitu.
karena ya senang lah bisa bekerja sama di sini sama Ariel juga sama Jerome yang benar-benar membantu memberikan energi gitu untuk saya menghidupkan Isa, dan terima kasih juga buat Molly juga yang memberikan saya kesempatan untuk mengeksplor Isa sedemikian rupa. Siap, terima kasih Mas Ziko. Selanjutnya Ariel Tatum, dan juga boleh dijawab tadi gimana tuh proses latihan pegang senjata dan lain-lain. Iya, proses syuting sangat menyenangkan. Bahkan dari awal mula kami mulai workshop pun udah energinya berasa sekali ya, bahwa kami semua sangat amat fokus dan mau memberikan segalanya dan lebih gitu. Bahkan kalau bisa dikasih lebih, kita kasih lebih gitu semuanya. Perkara senjata ya, kami melalui sebuah workshop juga. Cuma yang lebih berat dari senjata adalah gendong Salim sepanjang sequence awal film. Wow. Yang merupakan ide saya sendiri yang saya sesali. Karena itu lari-lari bershot-shot, bersin-sin berhari-hari, dan aku harus menggendong anakku si Arban yang luar biasa. Tapi ya itu adalah hal yang masuk akal yang menurut saya perlu dilakukan Fatima gitu. Fatima senang dengan keputusan itu, Ariel tidak. Tapi demi totalitas untuk Ariel Tatum masuk ke dalam Fatima, dilakukanlah hal itu. Gendong terus. Terima kasih Ariel Tatum. Kalau dari Jerome, ada nggak yang menyenangkan menurut lo sama proses syuting yang bisa dibagikan? Banyak sih yang menyenangkan. Proses-prosesnya yang gue suka. Kita banyak workshop. Ada workshop, gue ikutan juga workshop biola. Kita melakukan proses reading, bahkan kita ada workshop intimacy. Oke. Dan itu menurut gua patut diterapkan di semua film di Indonesia yang mempunyakan adegan-adegan intimacy, dan itu juga sangat bagus sih. Jadi jatuhnya kayak koreografi. Yes. Iya. Pada awal sebelum kami memulai proses workshop, aku kebetulan pertama kali membaca buku Jalan Tak Ada Ujung ini pas aku SMP. Jadi begitu ditawarin film ini, dikasih tahu akan adaptasi dari buku tersebut, aku membaca ulang lagi buku tersebut. Dan mungkin kalau teman-teman pernah baca juga, mungkin tahu bahwa karakter Fatimah di buku ini itu banyak sekali yang bisa kami explore ya Mama ya. Dan selama proses workshop itu kami berdua benar-benar diskusi terus-menerus apa aja layer-layer yang bisa kami tambahin untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah ini, yang memang pada dasarnya juga menurut saya pribadi masih sangat relevan untuk disaksikan di era modern saat ini gitu. Karena menurut saya Fatimah ini di luar yang seperti tadi saya bilang ada naluriah keibuan di dalam dirinya, tapi juga ada banyak sekali unsur-unsur inspiratif di dalam diri dia, seperti resiliensinya, seperti dia mempunyai kebebasan. Aku merasa Fatimah itu sangat punya hubungan pernikahan yang cukup merdeka gitu bersama Isa, karena Fatimah selalu bisa punya kebebasan untuk membuat keputusan, untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapat Fatimah gitu. Jadi itu sih menurutku yang membuat Fatimah itu masih relevan di era modern ini gitu. Tadi aku pertanyaannya 4:3. 4:3. Kenapa 4:3? Jadi ini saya sempat sempat debat awalnya juga. Banyak yang kenapa 4:3 sih mau gitu. Kenapa enggak? Ada macam-macam ya, mungkin kalau dari penonton awam cuma tahu 4:3 sama 16:9, tapi sebenarnya ada macam-macam. Dan 4:3 ada yang lebaran dikit, atas bawahnya kelihatan, terus ada yang widescreen. Kalau Marlina tuh dulu lebar banget. Oh, iya. Nah itu jadi saya ini ingin fokus sama karakter-karakter di film ini gitu. Saya tahu ketika kita membuat sebuah film periodik, kadang-kadang saya sendiri juga ya, saya nggak bilang penonton doang, saya sendiri tuh pasti sibuk ngeliatin set itu, ngeliatin set ini, ngeliatin set itu gitu, maksudnya ngeliatin zaman dulu kayak apa gitu. Jadinya mungkin saya jadi tidak sefokus itu sama karakter-karakternya. Jadi memang keputusan saya mengambil 4:3 itu adalah untuk memberikan fokus tersebut kepada untuk perasaan yang lebih dekat sama karakter-karakter utama di film ini. Jadi ada rasa, dan tadi kan kalau kita lihat dari 20 menit pertama ya, mungkin itu contoh yang sangat baik gitu, karena perspektifnya pindah-pindah kan, dari Isa ke Fatima gitu, ke Hazil gitu, dan di situ kita selalu melihat treatment kamera yang
cukup mirip gitu istilahnya gitu non Steadicam kita ikutin, makanya tadi susah bikinnya koreografinya mumet cuman emang tapi salah satunya kalau seandainya itu saya bikin dengan format 16:9 widescreen rasanya nanti jadi epic banget, rasanya jadi terlalu wah gitu istilahnya. Sedangkan saya ingin ada kesederhanaan di film ini, saya ingin ada keklasikan di film ini seperti kita menonton film lama. Rasanya nggak mau terlalu modern, jadi kurang lebih untuk membalance itu. Yes. Maaf ya jawabannya agak ribet agak. Gak Mungkin apa-apa. satu SKS saja. Bisa kali kita. Terus penggunaan subtitle hanya di bahasa asing atau gimana? Ya. Rencananya nanti akan ada subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di setiap bahasa asing yang Oke. ada. Ya. Oke. Kalau untuk tokoh Isa sendiri sebenarnya ya ini sebagai seorang aktor ini kan kita apa ya, kita mempunyai proses mencipta ya, jadi kita dibebaskan gitu. Bagaimana menurut kamu gitu Isa itu seperti apa? Kalau menurut saya karena ini berdasarkan dari buku yang sudah ditulis oleh Pak Mokhtar Lubis, juga saya juga baca untuk menguatkannya itu. Dan di sini saya berbicara langsung sama Molly, mau kalau misalnya Isa aku bikin seperti ini gimana? Nah, Molly memberikan kebebasan gitu. Jadi kami sama-sama membuat karakter Isa itu benar-benar dari scratch gitu. Jadi kita nggak ngelihat dari film manapun juga, tapi benar-benar pure kami bikin sendiri. Siap, terima kasih. Untuk mewakili yang lainnya juga atau ada jawaban lain silakan Ariel Tatum. Iya, kurang lebih aku sama seperti yang barusan Chico jelaskan. Aku juga menambahkan beberapa unsur selain dari bukunya, juga melihat sosok-sosok pejuang perempuan di era tersebut ya. Tapi terutama banyak sekali diskusi Hajah Rangkayo Rasuna Said bersama Mas Haji Bong. Terus juga tentunya banyaklah perempuan-perempuan lain yang juga aku ambil kurang lebih unsur-unsur yang aku rasa bisa masuk akal untuk aku taruh di wadah si Fatimah ini yang penuh layer gitu. Oke, siap. Halo Jerome, silakan Jerome singkat. Kurang lebih sama interpretasi aku atas hasil dari naskah dan dari buku ditambah dengan orang-orang yang aku kenal secara pribadi itu diambil sedikit kasih lihat ke Mbak Molly, cocok udah. Ini karena settingnya cukup urban ya, cukup tentang keseharian gitu istilahnya gitu. Jadi meskipun ada cukup intens gitu, meskipun thrilling gitu, ada intens gitu, ada satu ketegangan gitu yang terjadi. Cuma kita juga akan melihat kesehariannya mereka. Kita juga melihat gimana ya istilah ini juga settingnya di Jakarta, benar-benar kota tengah Jakarta yang mungkin pada saat itu Jalan Jaksa tuh yang paling hits gitu ya istilahnya gitu, maksudnya dengan jadinya kita melihat anak perkotaan gitu istilahnya gitu, atau mungkin yang sekarang kita bisa bilang anak Jaksel di sekarang gitu istilahnya pada tahun itu yang dimana mereka pada fasih berbahasa Belanda gitu. Dan mungkin itu ya istilahnya, jadi ada rasa relate dan nggak kerasa gimana istilah, ada perspektif modern di sini gitu. Ini bukan lagi film yang ditulis di tahun 52 gitu istilahnya. Ini bukan lagi cerita yang ditulis tahun 52. Ini adalah cerita yang saya tulis tahun 2023 ya. 2025 ya. 2022 ya. Pokoknya yang saya tulis baru beberapa tahun belakangan ini gitu. Kurang lebih itu perspektif modern tersebut sih yang menurut saya yang paling berbeda. Membuat berbeda dengan warna-warni, dengan fashion, dengan yang vintage gitu, istilah yang stylish gitu, yang mungkin mempunyai rasa dan tone yang cukup berbeda. Oke, terima kasih. Itu kurang lebih. Tadi ada Set. lagi set. Real set tadi. Iya tapi pertanyaannya apa teh ya? Itu nanti yang ketiga ya. Yang kedua tadi set ya Mas Kedua Yeng. tadi soal set SFX. VFX visual effect ya. Oh iya, Kontribusi soal koproduksi Iya, 7. jadi kebetulan memang karena kita, jadi visual effect film ini dikerjakan dengan 3 negara ya? 3 negara. Jadi ada yang di Amerika, Indonesia, ada di Belanda, udah 3 negara ya. Dan soundnya full di Prancis, gitu, kurang lebih dari, maksudnya di. Jadi memang pasca produksi yang panjang dan cukup ribet dan cukup banyak traveling. Jadi memang funding tersebut gimana caranya kita memang mau
memasukkannya ke dalam layar gitu Oke. istilahnya, ada di script gitu kurang Siap. lebih gitu. Dan kalau soal distribusi tadi memang kebetulan film ini juga akan rilis di negara Belanda, di Belanda, kan teritorinya namanya Benelux, Belgia, Netherlands, Luxembourg kayaknya. Belgia, jadi di Belgia, Belanda dan Luxembourg kita akan rilis bioskop di sana secara komersil tanggal 17 April. Yeay. Terima kasih. Saya rasa mungkin yang tadi yang kita mau garis bawahi ya, yang Pak Moli sampaikan. Ini adalah cerita baru ya Moli ya, bahwa betul ini judulnya Perang Kota, betul diangkat dari novel Mokhtar Lubis. Tapi film ini adalah film untuk anak muda hari ini, untuk kita yang masih muda-muda seperti saya, seperti kalian hari ini. Ini adalah film yang sebetulnya mencoba menggabungkan ya tiga tadi, ya kan, cinta, perjuangan, dan pengkhianatan dalam kemasan yang sangat stylish, pendekatan yang sinematik, intens, ada thrillernya, sehingga mungkin kita akan bisa bercermin tentang apa yang betul ini kisah tahun 46, tapi apa yang kita lihat nanti adalah mungkin kisah kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Moli, Mas Rama, ada yang mau ditambahkan lagi buat teman-teman media? Silakan, Mas Rama mungkin. Ya, sebenarnya ketika kita memulai Perang Kota itu juga yang kita obrolin itu sebenarnya tentang sesuatu sebenarnya yang tidak kita sadari itu terjadi juga di hari sekarang. Jadi waktu zaman dulu orang semua juga sedikit-sedikit ngomong Belanda, sedikit-sedikit kayak kita sekarang dikit-sedikit ngomong Inggris gitu. Jadi sebenarnya tuh mirip gitu, ada kemiripan di situ. Ya kita sih berharap supaya penonton Indonesia merasa punya ada hubungan di situ gitu, kurang lebih sih gitu kira-kira.